Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya baik? Ya, hari ini harinya begitu baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau doa ke depan? Nita, iya, bawa doa ke depan. Sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Doa selesai ya, tepuk tangan buat Nita. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu akan absensi kita terlebih dahulu. Untuk absensinya Ibu mulai dari Nita ya. Ya, Nita, Tari, Doni, Dara. Ya, absensi kita hari ini sudah selesai. Kita akan memulai pelajaran kita ya. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita dengan materi hidup rukun, di mana kita akan mempelajari tentang sila-sila Pancasila melalui hidup rukun. Oke? Kita memulai pelajaran kita. Sembari Ibu jelaskan di depan, kalian simak apa yang Ibu bacakan ya. Ya, kita mulai. Di mana lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Ini merupakan contoh dari burung Garuda. Ini ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kita mulai pelajaran kita di mana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Oke? Hidup rukun yang dapat kita simak yaitu kita sebagai warga negara Indonesia tidak bisa memaksakan agama seseorang dengan keyakinan kita pribadi. Contohnya hidup rukun yang dapat kita simak yaitu saling menghargai, tidak memaksakan kehendak seseorang untuk menganut agamanya. Oke, kita sebagai warga Indonesia bebas dan berhak untuk menganut kepercayaan yang kita pilih sendiri, oke? Dan kita tidak boleh saling menghujat agama seseorang karena itu tidak baik. Oke, kita masuk ke sila kedua yaitu dilambangkan dengan rantai. Sila kedua dilambangkan dengan Doni. Ya, rantai. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, di mana bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari cuplikan ini, dari sila kedua kita dapat memaparkan di mana kita sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, kita tidak dapat membeda-bedakan sesama kita, baik itu tentang suku, ras, golongan, etnis, tidak bisa. Kita harus saling menjaga, di mana kita sebagai warga Indonesia memiliki hak yang sama rata dan sama tinggi, tidak ada. Misalnya Tony berkulit hitam, sedangkan Tani berkulit putih. Kita ini saling sama, tidak bisa kita beda-bedakan karena kita merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki kewajiban di mana kita saling melengkapi satu sama lain. Ya, kita masuk ke sila ketiga, dilambangkan dengan tari. Ini simbol apa? Ya, ini merupakan pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi Persatuan Indonesia. Contohnya berbahasa satu, berbahasa Indonesia, bertanah air Indonesia. Di mana kita sebagai warga Indonesia, kita harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, pergaulan yang tinggi, tetapi melakukan pergaulan yang memiliki positif, yaitu contohnya kita berteman dengan ini, beritu, dengan siang itu. Tetapi kita harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dan tidak dapat merugikan orang lain. Contohnya gini, kita lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan pribadi. Ya, kita harus berbahasa yang baik, yaitu bahasa Indonesia. Oke, sekarang sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita sebagai masyarakat, siswa, siswi, guru, pemerintah, dalam mengambil sebuah keputusan kita harus melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik, di mana kita berpendapat untuk mengaspirasikan pendapat kita, dan kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain, di mana kita bermusyawarah untuk mengumpulkan pendapat-pendapat dan melakukan musyawarah dengan baik.
yaitu kita tidak dapat menghujat teman kita jika dia berpendapat baik atau kurang baiknya. Itu kesepakatan kita bersama. Nanti kita akan melakukan voting. Jadi kita harus adil, di mana semua masyarakat berhak untuk beraspirasi. Yang kelima itu dilambangkan dengan padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita belajar bahwa ada kata keadilan. Jadi seluruh rakyat Indonesia memiliki keadilan dan memiliki derajat yang sama. Tidak ada pembedaan antara pemerintah, masyarakat, itu tidak ada, oke? Di dalam hukum kita memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi gini, misalnya Tari dia orang miskin, sedangkan Tono dia orang kaya. Dia di dalam pemerintah tidak boleh berpendapat lebih tinggi gitu, karena dia orang kaya, dia diayomi oleh pemerintah. Itu tidak bisa, karena ada kata keadilan. Jadi mau dia orang kaya, orang miskin, kita sebagai rakyat Indonesia mesti adil di mata hukum. Jadi kita sebagai warga Indonesia tidak dapat membeda-bedakan antara suku, agama, etnis, orang kaya, orang miskin, baik jelek maupun tidak. Kita semua sama. Makanya dari sini kita belajar dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sini kita belajar tentang hidup rukun, di mana dari sila pertama sampai ke sila kelima memiliki kita dapat mengambil cuplikan tentang hidup rukun dari sila-sila berikut. Baik anak-anak, siapa yang sudah mengerti tentang apa materi kita hari ini? Tari. Oh iya, materi kita hari ini tentang hidup rukun, oke? Sembari ibu yang sudah ibu tulis di depan, kalian tulis kembali ke buku latihan masing-masing, oke? Ya. Tugas kita hari ini yaitu kalian harus dapat menghafal sila pertama sampai sila kelima untuk nilai minggu depan, oke? Ya. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa bawa doa pulang? Ya. Tony bawa doa ya. Ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Doa selesai. Ya, tepuk tangan. Sekarang bersihkan dulu kelasnya supaya kita bisa pulang ya. Ya. Sekian pelajaran yang dapat saya sampaikan tentang materi hidup rukun. Jika ada salah kata atau kurang baik, saya minta maaf.